Bayangkan dunia ini seperti bayang-bayang di air. Tampak nyata, tapi ketika kau coba pegang, ia lenyap. Inilah inti dari sunyata, kekosongan, gagasan yang diperkenalkan oleh Nagarjuna, filsuf Buddha yang mengguncang cara kita memahami realitas. Tapi, apa sebenarnya sunyata itu? Apakah dunia ini cuma ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang menanti kita temukan dalam keheningan? Mari kita jelajahi gagasan ini, langkah demi langkah, dengan mata terbuka dan batin jernih. Nagarjuna, yang hidup sekitar abad kedua di India, bukan sembarang biksu. Ia adalah pemikir ulung, pendiri aliran Madhyamaka, yang dikenal sebagai Jalan Tengah. Dalam karyanya, Mula Madhyamaka Karika, ia memperkenalkan sunyata, bahwa segala sesuatu di dunia ini, dari benda, pikiran, hingga perasaan, tidak memiliki hakikat tetap. Semua kosong dari esensi yang berdiri sendiri. Tapi jangan salah paham, kosong bukan berarti tidak ada, bukan nihilisme, bukan pula penolakan dunia. Sunyata adalah pengakuan bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi, seperti jaring laba-laba, di mana setiap benang saling terhubung, tak bisa berdiri sendiri. Bayangkan, sebuah meja kayu di depanmu. Kau pikir itu meja, tapi coba urai. Ada kayu, paku, kerja tangan tukang, dan bahkan pikiranmu yang memberi nama meja. Tanpa semua itu, apakah meja masih ada? Tidak. Meja itu sunya, kosong dari hakikat independen. Ini bukan cuma tentang meja. Pikiranmu, emosimu, bahkan dirimu sendiri, semuanya sunya. Identitasmu sebagai aku hanyalah kumpulan kenangan, perasaan, dan pengalaman yang terus berubah. Tidak ada aku yang tetap, abadi, atau berdiri sendiri. Nagarjuna mengajarkan ini melalui konsep pratitya samutpada, kebergantungan timbul. Segala sesuatu ada karena saling bergantung. Seperti api yang hanya ada karena kayu dan oksigen, dunia ini adalah jaringan sebab akibat yang dinamis. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang absolut. Tapi, kenapa ini penting? Karena ketika kita terpaku pada gagasan bahwa sesuatu itu nyata atau permanen, kita menderita. Kita melekat pada tubuh, harta, atau bahkan ide-ide seperti kebahagiaan selamanya. Sunyata mengajak kita melihat bahwa semua itu sementara, seperti awan yang berlalu di langit. Nagarjuna juga memperkenalkan dua kebenaran untuk menjelaskan sunyata. Pertama, kebenaran konvensional, dunia yang kita alami setiap hari, di mana meja adalah meja dan aku adalah aku. Ini nyata dalam pengalaman kita. Tapi, ada kebenaran mutlak, di mana semua konsep itu lebur. Di level ini, tidak ada dualitas, tidak ada yang ada atau tiada, tidak ada aku atau lain, hanya sunyata. Bayangkan kau sedang meditasi, mengamati napasmu. Kau sadar napas itu datang dan pergi. Kau coba cari napas itu sendiri, tapi yang ada hanyalah udara, paru-paru, dan kesadaranmu. Disitulah sunyata mulai terasa, bukan sebagai kekosongan yang menakutkan, tapi sebagai kebebasan dari keterikatan. Nagarjuna bukan cuma filsuf yang berdebat di kuil. Pemikirannya mengubah Buddhisme Mahayana dari Tibet hingga Jepang. Sunyata jadi jantung ajaran Zen, di mana para praktisi diajak melihat realitas tanpa filter konsep. Bahkan di dunia modern, gagasan ini mirip dengan apa yang dikatakan filsuf seperti Derrida, bahwa makna selalu bergeser, tidak pernah tetap. Tapi, sunyata bukan cuma teori. Ini adalah undangan untuk mengalami sendiri. Ketika kau meditasi, ketika kau mengamati pikiran dan perasaanmu
Tanpa menghakimi, kau mulai melihat semuanya muncul dan lenyap. Tidak ada yang bisa kau genggam. Dan disitulah letak kebebasan, ketika kau berhenti mencari hakikat dan menerima dunia apa adanya. Bayangkan hidup tanpa beban keterikatan. Kau tetap mencintai, bekerja, tertawa, tapi tanpa takut kehilangan. Karena kau tahu, seperti yang Nagarjuna ajarkan, semua itu sunya, indah dalam ketidakkekalannya, bebas dalam keterhubungannya. Coba sekarang, pejamkan mata sebentar. Amati satu pikiran yang muncul. Mungkin kekhawatiran, mungkin kegembiraan. Lihat bagaimana ia datang lalu pergi. Bisakah kau temukan hakikat di balik pikiran itu? Atau hanya sunyata, ruang luas yang memungkinkan segalanya ada? Nagarjuna mengajak kita untuk hidup dalam kejernihan ini. Tidak terjebak pada ilusi permanen, tapi juga tidak menolak dunia. Hiduplah dengan lingan, seperti burung yang terbang tanpa meninggalkan jejak di langit. Tulis di kolom komentar, apa yang kau rasakan saat merenungkan kekosongan? Atau coba meditasi sederhana selama 5 menit hari ini, amati napasmu, saksikan pikiranmu, bagikan pengalamanmu. Sunyata bukan akhir, tapi awal dari kebebasan sejati. Semoga semua makhluk hidup menemukan kedamaian dalam kekosongan yang penuh makna ini. Namo Buddhaya.